Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dari saya Tri Cahyadi Arif dari SLB Negeri 5 Jakarta, CGP Angkatan 10, yang pada kali ini akan menyajikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif. Budaya positif ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif ada 3. Yang pertama adalah cara menerapkan disiplin melalui dengan mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lalu yang ketiga, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan pelaksanaan, bukan pujian, dan bukan tindakan. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu mendapatkan imbalan atau pujian orang lain. 2 poin itu merupakan motivasi eksternal seseorang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Sebaiknya menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal yang tadi dari dalam diri murid. Lalu posisi kontrol seorang guru ada 5. 1. Penghukum. 2. Pembuat masalah bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Sebagai manajer. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah disusun dengan berdiskusi bersama peserta didik. Kedua, kalimat yang disusun merupakan pertanyaan yang universal, bersifat umum. Segitiga restitusi. Ada 3. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, agar menciptakan murid yang bernalar kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Lalu, bagaimana mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah kaitan dengan materi sebelumnya? Ini ada 4 materi sebelumnya. Ada filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif itu sendiri. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun sesuai kekuatan kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota keluarga, meskipun murid memiliki keterbatasan atau hambatan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka seseorang pendidik harus memiliki nilai-nilai yang terdapat pada dirinya dan mampu menjalankan perannya agar dapat menuntun segala proses tumbuh kembang pada muridnya melalui pembelajaran yang tepat. Agar proses tersebut berjalan sesuai harapan, maka sebagai pendidik harus memiliki visi yang memuat cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini. Dan saat menjadi panduan dalam melangkah serta dan memberikan gambaran ideal tentang tujuan utama yang ingin diraih atau dicapai. Dalam upaya mewujudkan visi guru penggerak, tentunya tidak hanya bermodal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Berdasarkan pemahaman dari filosofis pendidikan nasional dan nilai serta peran sebagai guru penggerak, melainkan juga memerlukan daya dukung yang baik pada lingkungan yang berbudaya positif. Dalam upaya membangun budaya positif di sekolah, tentunya memerlukan sebuah kolaborasi di segala elemen yang terlibat dalam lingkungan belajar, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Melalui sebuah kolaborasi yang solid, tentunya memudahkan dalam mewujudkan budaya positif melalui inisiatif dan prakarsa perubahan yang dirancang dalam tahapan-tahapan mewujudkan visi sekolah impian. Budaya positif yang dibentuk akan memunculkan lingkungan belajar yang baru, yang baik, menyenangkan, aman, dan nyaman.
Pembiasaan budaya positif melalui lingkungan juga akan mendorong terlahirnya murid yang bernilai profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, dan menumbuh kembangkan segala potensi yang dimiliki murid sehingga membawa mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, membuka dunia tanpa batas meskipun memiliki keterbatasan. Sebagai guru penggerak yang memiliki peran dalam memimpin pembelajaran, kita dapat berbagi pengetahuan dan pemahaman inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, serta berbagi praktik baik dan lainnya di lingkungan sekolah agar memajukan sekolah yang jauh lebih baik. Kini saya coba untuk merefleksikan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sebuah pertanyaan, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul 1.4 mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini saya pelajari dan pahami serta diaplikasikan agar tidak ada miskomunikasi atau salah mengambil tindakan atau langkah saat menyelesaikan permasalahan. Pemahaman dan praktik yang saya lakukan juga dibagikan kepada rekan guru agar sekolah bisa menerapkan budaya positif yang baik di lingkungan kelasnya dan juga di sekolah, sehingga nilai dan peran guru penggerak sebagai seorang kolaborator yang terlaksana secara bersama-sama dengan rekan sejawatnya. Mempelajari modul 1.4, saya menjadi merenung dan merefleksikan atas perbuatan yang saya lakukan terhadap murid berkebutuhan khusus. Modul 1.4 memberikan saya pembelajaran bagaimana sikap dan cara kita memberikan hukuman kepada murid yang tepat, tanpa ada trauma atau negatif, melainkan sebaliknya menjadi nilai-nilai positif, menyadarkan atas kesalahannya dan siap memperbaiki atas dorongan dirinya sendiri tanpa paksaan. Hal inilah yang menarik dan membuat saya terkesan karena selama ini saya lakukan dengan bernada tinggi dan kadang ada hukuman, namun hal itu tidak membuat jerah, melainkan sebaliknya. Setelah saya lakukan segitiga restitusi, alhamdulillah berhasil dan sungguh sangat luar biasa di luar dugaan saya bahwa dengan cara positif dapat menghasilkan positif. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Ya, perubahan yang terjadi pada diri saya adalah perspektif saya terhadap sebuah kesalahan yang saya lakukan murid saya. Dulu, saya belajar bagaimana saya harus memahami kembali peserta didik. Jika ada permasalahan, tidak boleh langsung menjudge, namun mencari informasi yang lebih dalam dan valid dan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, saya juga mengenal diri posisi saya. Posisi kontrol saya yang sebelumnya saya rasakan sebagai teman, kini mencoba untuk belajar menjadi seorang manajer ketika di dalam kelas. Selain itu, saya juga mencoba mengajak keterlibatan murid dalam menyusun peraturan secara bersama-sama, menciptakan keyakinan kelas secara bersama-sama. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Pengalaman yang saya pernah alami ketika memposisikan sebagai seorang teman kepada murid di kelas. Ketika terdapat murid saya review menurut laporan orang tua dan guru jika bermain handphone, khususnya games, sampai larut malam, yang terkadang menyebabkan murid tersebut kesulitan dibangunnya dan datang terlambat. Lalu, murid bernama Bintang yang mengganggu temannya khusus perempuan
gak berkata kasar sehingga memantik keributan. Saya mendapatkan permasalahan tersebut berdasarkan pengamatan atau pernah saya melihat langsung informasi dari murid dan guru. Kedua permasalahan tersebut saya coba memposisikan sebagai teman dan manajer, menggunakan langkah-langkah restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, keduanya telah meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat melakukan hal tersebut membuat saya termotivasi untuk konsisten dan penuh komitmen untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Hasil yang dilakukan saat demonstrasi kontekstual menjelaskan bahwa dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol yang tepat membuat hasil yang baik. Bintang saat itu langsung meminta maaf secara langsung dan situasi langsung membaik dengan mereka langsung bermain di kala istirahat. Saya pun senang. Mereka langsung dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Namun, saya pun merasa tertantang bagaimana saya harus mengoptimalkan posisi kontrol saya. Salah satunya menjadi seorang manajer yang mana dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Saya rasa hal yang sudah baik dilakukan adalah bagaimana saya telah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan serta berdiskusi bersama murid dalam bentuk keyakinan kelas. Namun yang perlu saya kembangkan atau perbaiki adalah belajar menjadi seorang manajer yang sebelumnya saya lakukan sebelum menjadi seorang teman. Selain itu juga saya perlu memperbaiki dengan mengajak rekan sejawat berdiskusi dan sharing budaya positif agar menyebar ke seluruh kelas dan menjadi budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dilakukan? Bagaimana perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai? Bagaimana perasaannya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman. Perasaan yang saya alami adalah seorang teman, yakni tidak ada jarak dengan murid atau dekat dengan murid layaknya teman. Hanya saja terkadang murid menjadi bersifat mudah dan menyepelekan permasalahan atau kadang kurang sopan santun. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah control manager. Perasaannya sangat senang karena murid lebih terbuka dan berlatih mencari solusi permasalahan yang mereka lakukan, tidak menjadi tertekan, menjadi lebih tanggung jawab dan mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang dipraktekkan? Bagaimana Anda mempraktekannya? Iya, saya secara tidak sadar pernah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Namun hanya mungkin dulu belum tahu jika itu bagian dari tahap segitiga restitusi. Tahapan yang saya lakukan yaitu adalah validasi tindakan yang salah dengan cara berdiskusi empat mata dengan menanyakan apa alasan mengapa melakukan perbuatan tersebut. Apakah kamu tahu akibat dari perbuatan tersebut? Bagaimana jika perbuatan kamu itu terjadi pada diri kamu sendiri? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Agar menjadi sebuah budaya, maka salah satu yang harus dilakukan itu adalah konsisten, komitmen, hingga menjadi sebuah pembiasaan dan melekat pada diri murid. Hal ini perlu dilakukan mengingat murid punya hambatan intelektual, memiliki keterbatasan dalam mencerna yang abstrak. Mereka lebih mudah memahami cara yang konkret, dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga melekat pada kesehariannya. Selain itu juga dilakukan di sekolah, juga perlu adanya kolaborasi dengan orang tua agar pembiasaan ini suatu konsisten dilakukan juga di rumah. Berikut rancangan tindakan aksi nyata. Judul modulnya Budaya Positif. Saya Tricayadi Arif. Latar belakang: guru belum memahami tentang konsep budaya positif yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kedua, mayoritas guru membuat peraturan kelas bukan keyakinan kelas. Lalu apa tujuannya?
1. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Membuat karakter murid yang bernalar kritis, tanggung jawab, dan mandiri. Tolak ukurnya adalah terbentuknya kegiatan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. 2. Guru memposisikan diri sebagai seorang manajer. Apa lini masa tindakan yang akan saya lakukan? Yang pertama, berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah terkait pelaksanaan aksi nyata. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. 3. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan dan penerapan kegiatan kelas yang telah dibuat. Dan yang terakhir, melakukan diseminasi pemahaman positif ke guru-guru. Dukungan yang saya butuhkan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator satuan pendidikan, guru dan murid. Sarana dan prasarana, kolaborasi juga dengan orang tua murid. Sekian paparan dari saya, terima kasih banyak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.